Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2026, tertulis dalam surat Wahyu pasal 1 ayat 8. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing, debata nong adokian nanang roi si gonggom saluhutna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, nas kita hari ini adalah bagian dari usaha penguatan dan peneguhan iman jemaat mula-mula di Asia Kecil yang disampaikan oleh Yohanes sebagai penerima wahyu atau penglihatan dari Tuhan tentang sebuah kehidupan kekal. Jemaat mula-mula yang mengalami tekanan dan siksaan oleh karena kesetiaan mereka kepada Yesus diteguhkan supaya tidak menjadi lemah dan putus asa. Salah satu penguatan itu disampaikan dengan menegaskan hakikat dan integritas Tuhan Allah yang adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dalam aksara Yunani. Pernyataan ini menegaskan bahwa sejarah dunia dan waktu yang berjalan dari sejak dunia diciptakan hingga hari ini dan hingga kekal itu berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dialah yang mengawali dunia ini dengan baik dan sempurna. Dia tidak pernah berubah, sehingga dia pun pasti akan menuntun proses perjalanan dunia ini dan mengakhirinya juga dengan baik dan sempurna. Sehingga orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, yang mengalami dinamika di dalam waktu yang diciptakan Tuhan itu, akan disanggupkan menjalaninya. Sahabat dan saudaraku semua, sebagai pengikut Kristus, tentu kita juga akan berpeluang diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan, bahkan penderitaan sebagai konsekuensi dari komitmen iman percaya kita. Kita akan mengalami itu, tetapi jangan pernah berputus asa oleh karena hal-hal yang harus kita hadapi tersebut. Tuhan Allah tidak pernah berubah, kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Sebagaimana Ia mengasihi umat-Nya, Ia juga mengasihi dunia dan seluruh ciptaannya dari sejak semula. Tentu Ia akan tetap dalam sifat kekalnya mengasihi dan mencintai kita. Dia akan menolong kita. Itulah jaminan kekal dari Allah Bapa atas hidup kita. Maka sahabatku, dengan penuh kepercayaan dan dalam iman kepada Yesus Kristus Sang Penebus itu, kita dengan berani berkata dan bersaksi, tetapi lebih daripada semua itu, kita menjadi orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.